Saat itu, pertengahan abad ke-13, tentara negara Anatolian Saljuk terusir dari negerinya. Serangan gencar tentara Mongol mengalir bagai banjir dari arah timur sampai ke Anatolia. Mereka menumpas apa saja yang menghalangi jalan mereka. Raja Anatolian Saljuk, Giyas al-Din, telah ditaklukkan oleh mereka di Perang Kosdak. Demikianlah, Anatolia dengan segala kota besar dan kecil, beserta dusun-dusunnya, telah habis di tangan bengis tentara Mongol. Pasukan kita telah menyerang dan mengepung kota itu. Jangan biarkan seorang pun hidup. Tentara Mongol, serbu! Maju! Tentara Mongol menyerang kita. Apa yang harus kita lakukan? Bunuh mereka semua! Jangan sampai ada yang lolos! Seolah awan hitam mengepung negeri salju. Badai dahsyat menyerang dan menerjang apa saja. Orang-orang berputus asa dan kalang kabut. Kebakaran dan kerusakan terjadi di mana-mana. Ribuan orang terbunuh. Assalamualaikum. Pagi-pagi begini sudah mau pergi. Anda mau kemana? Kenapa begitu tergesa-gesa? Ada apa yang terjadi? Waalaikumsalam. Kau tahu, kelaparan telah membuat kita berputus asa. Tentara Mongol telah menghancurkan segalanya. Kita butuh bantuan. Aku dengar ada orang budiman yang akan membantu orang miskin yang meminta pertolongan. Aku ingin ke sana untuk mendapatkan beberapa karung gandum. Akan kubagikan pada tetangga dan kerabat. Gagasan yang bagus. Allah memberkatimu. Semoga perjalananmu aman dan membawa hasil. Selamat jalan. Selamat jalan. Terima kasih atas doamu. Yunus pun berangkat meninggalkan Sarikoi yang diliputi oleh tirani dan kelaparan. Ia akan menemui Haji Bektas, seorang ulama yang kaya raya di daerah Kiasahir. Orang dermawan ini biasa memberi bantuan apa saja bagi mereka yang membutuhkan. Ini adalah keberangkatanku. Perjalanan sangat jauh. Kedua mataku telah penuh dengan air mata. Bagaimana akan nyaman? Keadaan sedang tidak aman. Cintaku pada negeriku memanggilku. Biarkan aku pergi, mengajak kawanku turut serta. Siapapun yang tiba di sana akan hidup bahagia. Biarkan aku ke sana, mengajak kawanku turut serta. Allah. Sami Allah liman hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Peristiwa yang akan membentuk diri Yunus berawal dari sini. Yunus dari Sarikoi akan menjadi Yunus yang sangat jauh berbeda karena tergodok oleh jaring-jaring perjalanan. Saudaraku, cuaca sangat indah bukan? Alhamdulillah, kita telah sampai di Karhoyuk. Begitu sibuknya. Mengapa hiruk pikuk di sini? Sepertinya ada pasukan yang singgah.
Assalamualaikum. Bolehkah aku menanyakan sesuatu? Waalaikumsalam. Selamat datang saudaraku. Apa yang bisa kami bantu? Terima kasih Tuan. Aku mendengar bahwa tak ada seorang pun pulang dengan tangan hampa. Namaku Yunus. Aku berasal dari negeri yang jauh. Kau tahu, tahun ini Tunggu sebentar. Kau pasti lelah dan lapar. Kami akan sampaikan permintaanmu pada Syekh nanti. Sekarang makan dulu. Kami undang kau ke meja makan kami. Syekh ada di sana. Pergi dan katakanlah padanya apa kesulitanmu. Baiklah, biar ku katakan sendiri padanya. Semoga Allah memberkatimu. Aku akan mendatanginya sekarang. Satu hal bagi manusia yang ingin menemui Tuhannya adalah cinta. Tak ada yang lain kecuali cinta. Tak akan ada ketakutan jika engkau telah mendapatkan cinta. Dengan cinta, engkau akan dapat mengatasi kesulitan meskipun ia seluas lautan. Laut akan menciut bagai parit kecil. Gunung, daratan seakan menjadi selangkah saja bagimu. Itulah cinta yang membuat pengembara melangkahkan kakinya. Engkau harus tahu bahwa kebesaran Allah begitu dekat denganmu. Ketika engkau sampai di hadapan Allah, engkau harus menundukkan kepalamu. Dialah yang Maha Agung dan yang Maha Kuasa. Jangan sampai kau dikendalikan oleh dunia. Dunia ini dipenuhi oleh angkara murka dan kekerasan. Apa yang hendak kau lakukan dengan dunia yang penuh kerusuhan dan kekerasan? Demikianlah. Manusia mulia bernama Bektash adalah orang dengan sebuah tongkat di tangannya. Mari kita lihat seperti apakah orang termasyhur itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang wahai pengembara. Apa yang terjadi? Dari mana engkau datang dan akan kemana engkau pergi? Katakan apa perlumu, mungkin aku bisa bantu. Wahai tuanku, saya datang dari kampung yang jauh. Kedermawanmu telah tersebar kemana-mana. Keluargaku memerlukan beberapa karung gandum. Sekarang katakan anakku, apa kami harus memberimu gandum atau doa keselamatan? Manakah yang kau inginkan? Tuanku, maafkanlah saya. Saya memiliki anak dan keluarga. Mohon beri saya gandum dan itu sudah cukup. Baiklah anakku, keperluanmu akan segera disiapkan. Semoga Allah jadikan perjalananmu aman. Selamat jalan. Terima kasih Tuan. Semoga Allah meridhoi tuanku. Setelah perbincangan itu, Yunus menyiapkan perjalanan kembali dengan keledainya yang dimuati dengan gandum dan tepung gandum. Ini merupakan perjalanan paling berkesan, karena ia telah bisa mendapatkan biji-bijian yang sebentar lagi akan dibagikan pada keluarga dan kawan-kawannya. Dia dididik untuk menjadi dermawan. Bahkan betapa baiknya penduduk di sana. Seakan-akan setiap orang berlomba-lomba untuk memberi bantuan dan menyenangkan orang lain. Akan tetapi, suatu kekhawatiran menghinggapinya senantiasa. Sepertinya ada sesuatu yang salah. Ia tak dapat mencerna apa yang ia katakan. Kenapa ia memilih tepung gandum daripada doa keselamatan? Astagfirullah. Aku menemui hamba Allah yang mulia hatinya. Dia menawariku suatu bagian yang abadi. Tapi aku tidak menerimanya. Gandum ini hanya bisa untuk beberapa hari. Aku salah mengambil pilihan. Biarlah aku kembali menemui orang yang baik hati itu. Dan Yunus pun kembali ke negeri Karahoyuk. Ia telah menetapkan tekadnya. Ia akan mengembalikan gandum tersebut
dan memohon bagian keberkahan. Sebaliknya, ia tak akan merasa terkurangi. Ia merasakan makna lain dalam kata-kata itu. Kemarilah, saudaraku. Ia kembali menemui Haji Bektas. Ahlan wa sahlan Yunus. Bukankah keperluanmu telah disediakan? Apa engkau ingin gandum lagi? Tuhanku, saya bawa kembali gandum-gandum itu. Saya tidak memerlukan gandum. Yang saya butuhkan adalah doa. Anakku Yunus, aku faham kegelisahanmu. Aku tahu orang yang mengerti masalah ini. Temuilah Syekh Tabduk. Pergilah dan dapatkan bagianmu darinya. Sampaikan salam kami padanya. Dan semoga perjalananmu selamat. Yunus kembali ke negerinya dengan kekecewaan. Ia membawa gandum yang dijanjikan, tetapi ia tak dapat membawa doa keberkahan. Aku akan berangkat besok pagi-pagi. Aku tidak dapat menahan gejolak dalam hatiku. Aku harus menemui Syekh Tabduk dan menerima bagianku. Tak bisa menunggu lagi. Ada ketakutan dalam hati Yunus, suatu ketakutan yang lain. Ia mengalami petualangan besar dan tersembunyi. Ia tak akan mengatakan pada siapapun tentang peristiwa ini. Bahkan apabila ia berusaha pun, ia tak akan mampu menceritakan kisahnya. Ia telah mengalami suatu episode indah, meskipun ia merasa asing dan gelap. Hanya dengan kata-kata membuat hatiku gembira. Dia merdekakan burung dari sangkar. Dia merdekakan jiwa dari hal yang sukar. Kulihat sungai di pengembaraanku. Berjuta haru biru ada di sana. Seharusnya engkau temui Tuhanmu sebelum membasuh diri di dalamnya. Untuk memasuki pintu ini, aku harus menemui orang bernama Syekh Tabduk dan mendapatkan kunci darinya. Aku tak dapat tinggal lebih lama lagi. Aku harus pergi. Aku harus pergi. Aku harus pergi. Dengan tekadnya ini, Yunus menapaki jalan-jalan kembali untuk menemukan apa yang dicarinya. Segalanya tampak indah. Allah telah memberikan alam ini pada kita untuk kita nikmati keindahannya. Ya Tuhan, asap apa ini? Di mana terjadi kebakaran?
Masya Allah. Woi, ada orang kah di dalam sana? Ada orang kah di sana? Tolong aku, tolong aku, tolong aku, tolong. Terima kasih. Allah berkenan atas semua orang asing. Jazakallah, jazakallah. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini padamu? Mawal yang melakukannya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Rumah-rumah telah roboh, makam-makam telah runtuh, semua bersedih hati. Segala mimpi telah pergi. Aku datang dengan keprihatinan. Pagi ini kulihat makam berpadu dengan bumi yang hitam. Aku pasti sudah dekat tujuanku. Akhirnya, setelah melalui perjalanan yang sangat lama, sampailah Yunus di negeri Syekh Tabduk. Yunus benar-benar gugup saat itu. Alhamdulillah, aku telah sampai. Aku tertimpa lara yang tak tersembuhkan. Kini kutemukan penawar. Terima kasih ya Rabbi. Mari kita pergi demi seorang kawan. Biar kita dapati yang kita cintai. Wahai hati di dalamku, segera mari kita temui sebelum kabar kematian mendatang. Karena takdir memburuk kami, sebelum Israel menyeret kami, segera kawan itu kita temui. Terasa ada suatu getaran aneh di negeri ini. Ini mengingatkannya pada kampung Karahoyuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam anakku. Selamat datang. Aku hendak menemui Syekh Tabduk. Tahukah engkau di mana dia? Syekh Tabduk ada di dalam. Masuklah, masuklah. Ayo, masuklah. Allah hanya bisa kita fahami apabila kita tahu siapa diri kita. Ada dua jalan untuk mencapai Allah. Pertama, Allah berjalan ke arah kita, dan kedua, kitalah yang berjalan menuju Allah. Siapa yang mengenal dirinya sendiri, ia akan mengenal Tuhannya. Hidup ini adalah ujian. Kesukaran dan cobaan apapun yang menimpa seseorang adalah cara untuk mengetahui sejauh mana kebenaran seseorang. Kekayaan, kesejahteraan, sakit dan sehat datangnya dari Allah. Tujuannya untuk menguji manusia. Demikian juga kebahagiaan, rasa marah, dan rasa puas adalah untuk menguji manusia. Barang siapa memahami rahasia ini akan selalu lapang dada dengan apa yang menimpanya. Karena mereka tahu bahwa Allah lah yang membuat mereka tertawa dan menangis. Wahai yang ingin mensucikan diri, kita adalah pengembara
dan pengembara hendaklah ada di jalannya. Lanjutkan perjalanan sampai kita dengar dendang persahabatan dan persaudaraan. Apapun yang terjadi setelah itu, biarlah terjadi dengan sendirinya. Burung bulu-bulu bernyanyi, suara hati senandungkan puisi. Cahaya kegembiraan menyambar mencucurkan hujan pengampunan. Allah itu begitu dekat, sangat kasih dan penuh maaf. Buah-buah matang bergelantungan di pohon, dan ranting-ranting kesabaran petiklah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengaruniai kita rahmat-Nya yang tidak terbatas. InsyaAllah. Amin. Amin. Tuanku, seorang pengembara bernama Yunus ingin bertemu denganmu. Kemarilah. Mari duduk. Tuanku, saya membawa salam untuk engkau dari Haji Bektas. Beliau mengirim saya ke hadapan. Waalaikumsalam. Senang bertemu denganmu. Belajarlah, bekerja keraslah, dan raihlah kesejatian ilmu. Tunjukkan tempat tinggal untuk Yunus. Terima kasih, Tuan. Cahaya, cahaya. Oh, aku terkatung-katung dan terinjak. Cinta memerciki tubuhku dengan darah. Aku tidak dalam perasaan, tidak pula dalam amarah. Datang dan lihatlah apa yang diberikan cinta padaku. Airmu mengucur dan aku terguyur. Di hatiku aku membakar sepi. Menangis aku saat ku sebut Robku. Datang dan lihatlah apa yang diberi cinta padaku. Raihlah tanganku dan angkatlah aku, atau izinkan aku meraihmu. Yunus yang telah lama menjadi tukang kayu di pondok kefakirannya, merangkai doa dini hari di sebuah masjid yang mungil dan indah. Lalu ia bergegas menuju hutan dengan tali, kapak dan keledai sahabat sejiwanya. Yunus anakku, aku lihat engkau telah menebang kayu sekian lama. Apakah ada sesuatu yang tersembunyi rapat-rapat dalam hutan itu, kawan? Tuanku, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, bahkan getaran hati dan jiwa sekalipun. Demikian Yunus, semoga Allah membuatmu sejahtera. Yunus dengan bijaksana ditempa oleh tangan Tabduk. Dia mulai menemukan sesuatu yang baru dalam dunia batinnya. Kini dia bukanlah Yunus yang dulu lagi. Ada pintu terbuka dalam dirinya menuju cakrawala yang lain.
segala benda hidup mendendangkan nama Allah dengan bahasa mereka masing-masing. Begitu indah, alangkah mempesona. Subhanallah. Siapakah yang mengetuk pintu itu? Assalamualaikum ya Yunus. Waalaikumsalam. Tuhanku memanggilmu Yunus. Kuharap tidak ada masalah. Mari kita pergi sekarang juga. Kita lihat apa yang akan terjadi. Si fakir Yunus yang fakir, kemarilah. Engkau memanggilku, Guru. Kemarilah, mendekatlah padaku Yunus. Aku mengamatimu sepanjang hari ini dari kejauhan. Aku mencium aroma. Engkau telah ditempa dalam kawah cinta. Engkau telah berusaha mensucikan diri. Akan tetapi, wahai Yunus yang fakir, engkau masih mencium dan menunjukkan dosa-dosa dunia. Kefakiran mengatakan manusia tak bisa menjadi fakir. Lalu apa yang bisa kukatakan? Manusia tak bisa menjadi fakir. Ia pasti tanpa tangan saat orang memukulnya. Ia pasti tanpa lidah saat orang menyumpahinya. Seorang fakir tak perlu keinginan. Manusia tak bisa menjadi fakir. Kau masih berbau dunia Yunus. Kau masih berbau dunia. Wahai Yunus, sungguh engkau adalah santri yang tidak mampu mengatasi masalah sendiri. Tidak juga engkau berguna di tempat ini. Engkau tak layak lebih lama lagi bertatap muka dengan gurumu. Kini tugasmu adalah menaklukkan jalanan dan melintasi hutan belantara. Pergi dan berkelanalah, jangan pernah menjadi duri dalam leher siapapun. Yunus, Yunus. Apakah kau kesiangan? Pagi akan berlalu beberapa saat lagi, Yunus. Ya Allah, apakah ada orang di dalam? Oh, dia telah pergi tanpa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yunus telah pergi, tuanku. Yunus yang kurang sabar. Yunus sang fakir telah lama berkelana. Kegelisahan dalam dirinya membuatnya berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Cinta telah membakar hatinya. Tapi karena rasa takutnya untuk bertemu dengan gurunya, ia tak dapat kembali ke negeri Emreli. Aku berkelana dari satu tempat ke tempat lain, dari hati ke hati. Kutanya kawanku, tahukah yang terjadi di dalam nurani? Datang dan lihatlah apa yang diberi cinta padaku. Kadang aku berhembus seperti angin, kadang berdebu seperti tanah, kadang aku melimpah seperti banjir. Datang dan lihatlah apa yang diberi cinta padamu. Akulah Yunus misteri lara.
Derita luka dari kaki hingga kepala. Di genggaman cinta, aku bergelut duka. Datang dan lihatlah apa yang diberi cinta padaku. Cuaca mulai memburuk, sepertinya hujan mulai deras. Assalamualaikum. Adakah tempat bagi pengembara? Bolehkah aku turut melepas lelah? Waalaikumsalam. Kemarilah bergabung bersama kami. Terima kasih. Semoga Allah memberkatimu, kawan-kawan. Di luar hujan sangat deras dan banyak binatang liar. Terima kasih kembali. Semoga malam ini menyenangkan bagimu dan keselamatan dari Allah tertimpa padamu. Ceritakan dari mana perjalananmu. Aku datang dari Bursa, kemudian menuju Sakarya. Kedatanganku malam ini barangkali mengganggu kalian. Aku tahu kalian merasa tak nyaman. Karenanya aku meminta maaf. Di luar sana hujan benar-benar deras ya? Benar, hujan sangat deras. Maafkan Tak aku. ada yang perlu dimaafkan. Kita akan tinggal bersama dan menghangatkan badan di sini. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Kawanku, izinkanlah aku melakukan sholat malam. Kemudian aku akan melanjutkan perjalanan. Kalau demikian, mari kita sholat berjamaah terlebih dahulu, lalu kita makan. Akankah engkau bergabung, kawan? Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Amin. Hai, sekarang mari kita makan bersama-sama, saudaraku. Subhanallah. Hai Pak Fakir, engkau adalah tamu kami malam ini. Dilarang mungkin, carilah makanan, karena Allah memberi kita rezeki hari ini. Aku berharap Allah akan memberi sesuatu pada kita untuk mengganjal perut. Ya, baiklah, insya Allah. Lihatlah makanan yang dibawa oleh Yunus. Masya Allah, subhanallah. Hai, ceritakanlah lebih lanjut mengenai perjalananmu hingga kau sampai di tempat sejauh ini. Wahai saudaraku yang soleh, aku telah berkelana jauh mencari hikmah kehidupan dan kemuliaan. Banyak sudah kulalui, gunung serta bukit hingga sampai di gua ini. Mari kita makan dulu makanan yang lezat ini, mari. Alhamdulillah, subhanallah, Allah telah memberi kita makanan hari ini. Ayolah, katakanlah padaku, siapakah gurumu yang telah mendidik pria soleh seperti kalian? Kami dengar bahwa ada seorang hamba Allah yang sangat baik, namanya Yunus. Kami belum pernah bertemu muka dengannya. Ia adalah penebang kayu untuk pondok Syekh Tabduk. Yunus,
Yunuskah yang kau maksudkan? Yunuskah yang kau katakan? Telahkah jiwa bertemu jiwa? Mungkinkah jiwa ini terampas? Telah kutabur mudorot lainnya, mungkinkah kedaiku terampas? Dari kota hingga pelosok desa, maksudku seluruh Anatolia mengenal Yunus. Karenanya kami berguru padanya, mengikuti keahliannya sebagaimana telah banyak kami dengar. Semoga Allah merahmati dirinya dan orang yang mengikuti jejaknya. Saudara-saudaraku, kini waktunya bagiku untuk berangkat. Aku tidak akan melupakan kebaikan kalian. Baiklah kawan, semoga di akhirat kelak kita berjumpa lagi. Insya Allah. Selamat jalan. Negeri sang guru teramat jauh letaknya. Bermekaranlah mawar-mawarnya. Siapa yang akan membuahkannya? Oh sang guru, kurenungi kata-katamu, kurindukan wajah tulusmu. Genggaman persahabatanmu dan tangan dermawanmu, siapa akan menemanimu? Di negeri sang guru, kedamaian selalu menyelimuti. Kedamaian hati sampai liang lahat, penuh zikir dan solawat. Kini kau saksikan bagaimana ia menjadi sahabat dan pembimbing. Aku telah berjalan ke segala penjuru untuk mengeluarkan bara api di hatiku. Akankah guru memaafkanku? Benar sekali wahai ibu, aku memang tak tahu diuntung. Tunjukkanlah cara memperbaiki kesalahan ini, biar aku segera melakukannya agar menjadi baik seperti semula. Aku menunggu di pintumu guruku. Yunus yang malang, mentah dan tawar ini telah ditempa perjalanan menuju ilahi. Kami kering, namun sebenarnya basah. Kami kaki, namun menjadi kepala. Kami tumbuh sayap dan menjadi burunglah. Kami saling menikahi dan berkembanglah. Kami cucuran yang tumbuh di sungai. Kami berjuang dan lautlah yang kami tuju. Lalu meruahlah. Subhanallah. Wahai istriku, siapa yang berbaring di sini? Yunus kita, oh, benar kan? Mulialah engkau, tuanku. Ah, Yunus pengelana. Maafkan saya, guru. Si fakir Yunus. Kutanya pada bunga kuning warnanya, telahkah kau dapatkan ayah bunda? Dikatakannya padaku, wahai ayah yang fakir, ayah bundaku adalah bumi dan air. Kutanya pada bunga kuning warnanya, adakah maut menjemput kalian? Dikatakannya, wahai ayah yang fakir, adakah tempat tanpa kematian? Engkau telah mengamatiku. Barangkali kedatanganmu adalah untuk mengeluhkan bahwasanya aku telah mengusikmu. Apa saja yang guru lakukan semenjak kepergianku? Permainan apa yang guru mainkan? Ada hal baru apa yang guru pelajari? Kuharap aku tidak mengganggumu. Engkau sehat dan baik-baik saja, bukan? Sejak cuaca yang begitu indah akhir-akhir ini.
Hai penebang kayu, bagaimana keadaanmu? Wahai orang asing, aku baik-baik saja. Bagaimana dengan engkau? Siapakah dirimu? Namaku Sampros, aku dari Hongaria. Aku sering mengamatimu dan melihat persahabatanmu dengan binatang-binatang. Sungguh menarik sekali. Tidakkah kita semua adalah makhluk Allah? Adakah yang membedakan manusia dengan makhluk lain kecuali tanggung jawabnya? Engkau benar, tetapi tidak setiap orang dapat memahami makna di balik kejadian. Aku seorang pengelana, aku pernah tahu berbagai hal. Negeriku sangat jauh sekarang, tapi sejak aku datang ke tanah ini, aku menyaksikan kejadian-kejadian yang sungguh menarik. Aku pernah berjumpa dengan prajurit kawakan di dekat bursa. Ia ikut berperang dengan mengendarai seekor rusa. Aku tercengang sekali saat itu, tapi kali ini aku lebih tercengang lagi. Ada sesuatu yang lain. Benarkah yang kau maksudkan? Pejuang mengendarai seekor rusa. Lihat, ada orang mengendarai rusa menyerang kita. Aku telah melihat dia sebelumnya dengan sebuah tongkat di tangannya di depan para prajurit. Aku masih ingat bagaimana kalang kabutnya tentara Bizantium. Aku juga menyaksikan penguasa Osman Ghazi menunjukkan rasa hormat yang tinggi padanya. Akan tetapi, lagi-lagi ia mengendarai rusanya dan menghilang di hutan bursa. Kalian para muslim adalah orang-orang yang mengagumkan. Aku mendapatkan banyak hal untuk ceritakan. Aku akui, sekali waktu aku merasakan sesuatu yang berbeda dalam diriku. Allah lah yang membolak-balik hati. Baiklah penebang kayu, selamat tinggal. Semoga perjalananmu aman dan menyenangkan. Allah lah yang mengeluarkan seseorang dari kegelapan menuju cahaya. Allah memberi hidayah kepada siapapun yang ia kehendaki. Bagaimanapun, dengan izin Allah, mari kita kembali pada urusan kita sendiri-sendiri. Ilahi, tak kutemui lara di hidupku, tak lagi kudapati sedih hati. Hanya satu pelipurku, itulah cintamu. Ilahi, kaulah yang kuinginkan, kaulah satu yang kudambakan. Andai akhirnya mereka membunuhkan dan menghamburkan ke langit abuku, rintihan takkan pecah dalam jeritku. Yunus kembali dari hutan menjelang malam. Ia membawa kayu ke pondok sepanjang tahun tanpa pernah merasa kesal. Atas keinginannya sendiri, dengan sukarela, ia berada dalam kedamaian sejati sejak menemukan apa yang dicari selama ini. Yunus, dapatkah engkau kemari? Aku ingin sampaikan sesuatu kepadamu. Baiklah guru, perintahmu cukup bagiku. Kembalilah sekarang dan dengarkan baik-baik apa yang harus kukatakan padamu. Yunus, jalan kita adalah jalan yang sangat panjang. Cahaya cinta yang disulut Rasulullah telah dibawa umat manusia tanpa henti. Kini engkau harus membawa cahaya itu ke tempat lain, anakku. Bertambah usia dan kearifanmu, hasratmu telah terjawab, dan kini bagianmu telah kau dapat. Dan tahukah engkau bahwa dua singa tak mungkin berada di kulit yang sama? Guruku, aku bahagia menjadi muridmu. Kumohon jangan biarkan aku terbebas darimu. Dalam hakikat di dunia ini, tak ada yang dekat ataupun jauh, anakku. Umat perlu bimbingan. Para tirani yang haus darah telah menyerang. Jangan melarikan diri dalam kesunyian hati. Mendidik umat, itulah pengembaraan sejati. Kini saatnya bagi Yunus untuk memulai perjalanannya lagi. Ini adalah suratan baginya. Ia dikirim dari perapian Tabduk yang ia cintai. Ini adalah kewajiban yang datang beriringan kepada umat manusia dan keturunannya.
Dan ini akan terus berlanjut hingga hari keputusan. Ia tahu bahwa jalan ini penuh onak dan duri, serta tak mudah bagi orang untuk mendakinya. Seorang fakir tanpa keinginan, ia pasti tanpa lidah tatkala orang menyumpah. Ia pasti tanpa tangan tatkala orang menghantam. Ia berperilaku tak seperti orang biasa. Bagi seorang yang menyebut fakir dirinya, jangan anggap aib jalannya. Dan orang-orang yang fakir adanya, hati yang luas haruslah dimilikinya. Jangan samakan tindakanmu dengan orang-orang. Bersihkan hatimu dari kekalutan dan kesombongan, karena mereka semua sama, meski ratusan ribu jumlahnya. Sungguh, tak ada beda di antara mereka. Akhirnya, Yunus menemukan tongkat yang dulu dilemparkan oleh Syekh Tabduk. Manusia itu datang dari alam keabadian. Apa yang harus diperbuat atas dunia yang fana? Kutatap wajah yang penuh pesona. Apa yang harus kuperbuat atas laut dan pelabuhan?